Yo, 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 yo. Halo sahabat Sentra. Jumpa lagi di channel Berbagi Bersama Sahabat Sentra. Nah, di kesempatan kali ini saya berjumpa dengan Kang Dik-Dik. Nah, kita akan berbagi terkait dengan kewirausahaan. Nah, apa yang ditekuni oleh Kang Dik-Dik ini. Nah, Kang Dik-Dik ini usahanya usaha apa, Kang Dik-Dik? Saya itu usahanya bergeraknya sih sebenarnya di bidang ada trading, ada manufaktur, ada juga jasa. Oh, jadi ada 3 ya yang digeluti ya, trading, manufaktur, dan jasa. Trading itu seperti apa? Trading itu adalah menjual ya, penjualan. Penjualan. Nah, ya, mungkin nanti kadang kita posisinya dari prinsipal saya sebagai distributor, ada juga saya sebagai stokis gitu. Oh, jadi stok barang atau Nah, jadi distributor. nanti saya jual lagi, ada yang jualnya ke B2B, ada yang jualnya ke end user. Oh, jadi ada yang jualnya ke B2B. B2B itu bisnis Ke bisnis, dia bisnis biar to jual bisnis. lagi. Buat dia jual lagi. Ada juga yang ke pengguna langsung. Apa trading apa aja yang digeluti Kang Dik-Dik nih? Penjualan apa aja ya? Produk apa aja? Paslin ini ke end user. Oh, Peslin. Nah, kita ada yang dikemas, ada yang jual seperti ini. Oh, jadi ada Paslin yang dikemas dan ada juga yang dijual bentuk drum ya. Marketnya mungkin ada yang ke peternak sapi, ada juga yang ke bikin pomade. Bikin pomade. Pomade itu apa? Minyak rambut. Minyak rambut. Oh, jadi untuk peternak sapi dan pengguna atau pabrikan itu yang minyak rambut itu. Minyak rambut. Home industry. Bahan bakunya adalah Vaseline ya. Nah, tapi sebelum ke sana, ini kok tiba-tiba Kang Dik-Dik bisa bergelut di 3 hal ini? Ceritanya gimana? Ini sejarah awalnya gimana? Kang Dik-Dik sendiri kan basicnya dari mana, Kang Dik-Dik? Dasarnya chemical. Dulu kuliah di jurusan kimia ya. Saya pernah kerja di manufaktur, pernah kerja juga di jasa, pernah juga kerja di marketing. Jadi dari situlah sebenarnya mah ilmunya dari situ ya. Jadi saya ada marketingnya, ini juga manufakturnya juga saya pernah, jasanya juga. Oke, jadi pengalaman Kang Dik ini dulu pernah bekerja di manufaktur, pabrik manufaktur pembuatan ya. Peleburan logam. Pembuatan palep ya. Terus ada juga tadi terkait dengan jasa. Jasa saya sebagai technical supportnya perusahaan Itali untuk mesin printing. Jadi kalau misalnya ada itu kerusakan atau apa, saya itu ya terkait dengan jasa ya. Bagaimana cara memperbaiki mesin tersebut ya. Yang satunya lagi saya sebagai sales di marketing di perusahaan Unilever Food Solution. Oh, di perusahaan yang sudah ternama, sales and marketing. Nah, dari ketiga itu dirangkum sehingga berminat. Kenapa kok berminat untuk berwirausaha? Saya pikirnya kalau kita di sales kita bisa menjual produk orang. Ini kenapa kita tidak bisa ya menjual produk orang? Makanya kita berpikir ada peluang, ada ini mungkin sebenarnya mah dari need-nya juga ada si customer tuh ada saya kasih solusi, dia misalnya sebenarnya dia tuh butuh apa gitu, kita gali. Awalnya sih dari satu produk digali, ternyata butuh jasa, ternyata butuh produk yang memang di luar nggak ada, harus bentuknya customize. Ya, saya coba kasih solusi dia. Gimana sih kalau misalnya namanya kesulitan dia itu apa? Nah, kita kasih solusi. Ini mah harus buat. Ini mah saya harus beli dari orang lain. Jadi terus ada juga kalau jasa. Ini mah saya harus saya misalnya punya ilmu pembuatan sabun atau apa. Nah, saya ke SMK berikan pelatihan, pengembangan pembuatan sabun, pemasarannya seperti apa, pernah jualnya seperti apa. Oke, pernah jualnya seperti apa. Nah, itu jadi berawalnya dari
need-nya customer. Oke, jadi diawali dari kebutuhan dari customer seperti apa? Apakah itu jasa ataukah itu terkait dengan apa? Kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan tadi terkait sabun ya. Dilihat dari situ maka peluang untuk menciptakan usaha ya. Ya, Salah satunya menciptakan usaha dari Kang Dik-Dik gitu. Nah, Kang Dik-Dik, ini sekarang lagi fokus apa nih sekarang ini? sekarang itu lagi kemarin saya udah kirim ke Universitas 11 Maret bikin pressure controller. Apa itu pressure control? Pressure controller itu alat untuk mengatur pressure dengan digital. Oh, jadi alat untuk mengontrol pressure atau tekanan secara digital. Itu kebutuhannya untuk apa? Dipakainya Itu di mana? Untuk di kampus itu Pak. Untuk kalau yang kemarin di UNS itu untuk penelitiannya dosen lah. Oke, jadi untuk di kampus dan untuk penelitian dosen ya, bikin alat ya. Ya, Ini usaha ini udah berjalan berapa lama? 2016 lah. 2016 berarti sudah 7 tahun ya, kurang lebih ya 7 tahun ya. Pasti ada dong apa suka dukanya nih. Apa kira-kira? Apa yang bisa di-share untuk nanti sahabat sentra nih? Terkait dengan apa yang mesti kita lakukan terhadap customer. Soalnya yang saya buat itu kan Mm, terkait teknologi lah. teknologi. Teknologi kadang-kadang kan dinamis gitu kan. Nah itu terus yang saya buat itu kan berdasar sifatnya customize. Ya. Jadi nggak ada di pasaran. Nggak ada di pasaran. Nah yang saya buat, nah itu itunya yaitu kadang-kadang kan sama customer tidak sinkron. Tidak sinkron. Keinginan customer sama keinginan kita kadang-kadang beda. Kadang-kadang beda. Itu yang Jadi bahan ini ya, bahan apa? Tantangan ya. Ya, Nah, solusinya. ya Kalau- solusinya itu sebelum itu harus ada komitmen. Komitmen. Misalnya apa yang itu misalnya dia seperti apa kita implementasikan ke gambar. Ya, misalnya butuhnya apa kita di ini ke gambar, dia diskus seperti apa. Gitu. Dia sepakat atau apa, kita bikin komitmen. Ya, oke. Jadi ada surat perjanjian juga ya. Ya. Komitmen itu dalam bentuk fisik ataukah Bisa berbentuk Fisik. surat, bisa berbentuk agreement apa gentleman agreement lah, kesepakatan yang tidak tertulis lah, kepercayaan aja. Oh saya Kepercayaan. ingin seperti ini, tapi ininya sebagai teknik ya harus berbentuk fisik, blueprint ya. blueprint ya. Si gambarnya pengen seperti ini, seperti desain tanda tangan. Nah, ini yang kerja semua Kang Dik-Dik atau Enggak, gimana nih saya- sistemnya nih? Ada Mitra. Kalau dulu saya ada mitra, ada juga yang memang ada saya hire orang. Oh, jadi rekrut orang ya untuk buat Ya, mesin itu ya. ya. Saya kan kemarin ada yang digitalnya. Nah, misalnya digitalnya ada yang di subkon ke orang, ada yang dikerjakan sendiri. Oh, digitalnya ada yang dikerjakan sendiri, ada yang di subkon. Jadi tergantung kebutuhan ya. Apakah pada saat kebutuhan kita, kompetensi kita tidak mumpuni, kita kerjasama dengan orang, kita tarik orang untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini terkait dengan ini, kan di awal kita ini usaha nih setidaknya kan untuk kebutuhan atau kebutuhan pasar ya. Ini kan perlu adanya, kita kalau mau beli barang itu biasanya kan perlu dana dalam bentuk uang. Nah, itu awalnya gimana itu bisa apa kerjasama dulunya ataukah emang ada punya dana pribadi atau gimana boleh? Awalnya ceritanya alat itu ya itu dari ada teman datang ke alma mater saya, ketemu dosen, suruh buatin alat. Udah gitu saya lihat ini kayak saya bisa ya. Permodalannya ya ada yang dari pribadi, ada dari sistem pembayaran kan saya termin ya. Jadi ada DP, ada DP. Jadi ya saya dari termin itu ya. Jadi pada saat kita memulai usaha ada termin pertama uang masuk, itu kita alokasikan untuk belanja.
Di termin kedua uang masuk itu alokasikan juga untuk melengkapi peralatan, dan di termin ketiga, kalau 3 termin ya, itu untuk pelunasan. Ya pelunasan kan itu ada apa namanya pas perbaikan kan ada masa garansi itu kan panjang, misalnya dalam setahun itu saya harus spare. Customer saya ada dari dulu saya bikin lemari asam sampai Papua. Lemari asam. Ya. Oh, buat dikirim ke Papua. Kemarin Ambon, ada yang ke Kalimantan. Ambon, Kalimantan, Lampung. Nah itu kan otomatis saya kan harus selama retensi itu saya siapin budget ya. Harus siapin budget untuk kalau ada kerusakan kayak kemarin di Ambon, saya bolak-balik ke sana. Saya harus spare untuk kebutuhan tersebut. Iya. Kadang-kadang saya harus ganti produk atau apa ya. Nah, itu tantangannya ya. Tantangannya. Kita mesti siap. Iya, apalagi terkait teknologi nggak sesuai itu ya, ada yang softwarenya harus saya ganti. Nah, itu salah satu, itu resikonya gimana itu? Resikonya. Itu salah satu resiko ya? Ya, salah satu resiko, soalnya bikin customer perjanjiannya sudah di awal perjanjian udah sign seperti itu ya, ternyata sebelum setahun alatnya udah misalnya softwarenya nggak bisa ngadat atau apa, otomatis diganti ya. Misalnya dari mikro harus ganti PLC ya, mau nggak mau gitu ya. Jadi ya sebagai kepuasan pelanggan lah. Oh, menjaga kepuasan pelanggan. Kalau itu ada dapat ini juga nggak, dapat profit nggak, atau malah kita rugi lah. Oh, nah jadi sahabat sentra bersisiapkan ya, apapun untuk menjaga kepuasan pelanggan, karena kepuasan pelanggan ini penting. Bagaimana pelanggan itu bisa puas terhadap pelayanan kita, produk kita, sehingga dia pun bisa menyampaikan, bisa memberikan saran bahwa untuk membuat, untuk membuat produk terkait dengan kebutuhan laboratorium bisa menjadi referensi, salah satunya ada Kang Dik-Dik. Walaupun itu tidak profit, walaupun itu rugi, maka jadi seorang pengusaha, apapun kita mesti apa ya istilahnya? Ya harus siap aja. Siap ya. Siap untung. Siap untung, siap juga rugi. Nah, dari kerugian itu maka harus kita tarik pembelajaran ya Kang Dik-Dik ya. Oke. Nah, Kang Dik-Dik, selama ini kan usaha nih, pasti ada turun naiknya ya. Nah, bagaimana cara mensiasati agar produk kita ini terus, Kang Dik-Dik punya barang agar terus terjual, itu kan dari tiga sumber kan? Dari apa tadi? Distribusi, jasa, dan manufaktur. Saya selama ini memang kekurangannya di media untuk pasarkan. Saya selama ini dari mulut ke mulut aja. Ada customer pernah pakai punya produk saya, nah dia mungkin ketemu lagi. Nah, ceritanya dulu saya pernah buat di Unjani, nah mungkin ada yang datang Unjani atau siapa, ternyata dia promoin gitu. Nah, selama ini saya belum bikin itu kekurangan, bikin material promo baru-baru sekarang lah. Saya mau bikin katalog atau selama itu ya dari mulut ke mulut ya. Ada saya di UI, orang UI ketemu ke Solo, ya ada sekitar situlah. Sekitar situ ya. Ya, saya juga makanya belum besar. Iya. Ya masih dari mulut ke mulut lah. Masih dari mulut ke mulut ya, terkait dengan produk yang dipunya oleh Kang Dik-Dik ya. Ya produk saya terus di pasaran udah nggak ada. Nggak ada, karena ini custom ya. Ya. Kalau untuk peralatan ini custom. Kalau iya, si nama alatnya biasanya si pihak kampus itu dia lihat produk luar yang harganya mungkin ada miliar atau apa. Nah biasanya bisa nggak bikin produk seperti ini gitu. Nah saya mengikuti proses ATM lah,
amati, tiru, tiru, modifikasi. ya modifikasinya sesuai need-nya customer. Sesuai, Misalnya kalau apa namanya produk aslinya seperti saya pengen apa dimodifikasi seperti yang customer pengen, inginkan, ya, bisa ya. bisa. Oke, nah ini menarik nih. Tadi bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi atau perusahaan. Itu gimana caranya? Apakah dari emang mulut ke mulut atau kita tawarkan juga? Biasanya dari mulut ke mulut. Tetap dari mulut ke mulut itu ya. Mulut ke mulut, terus dia minta misalnya saya harus presentasi. Oh, presentasi. Nah, presentasi itu apa yang disiapkan kalau presentasi, Kang Dikdik? Nah, ini kan jadi bisa saja nanti sahabat sentra ketemu dengan kasus seperti ini. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan presentasi kepada customer? Saya ngobrol dulu. Need-nya sebenarnya need-nya si customer itu apa ini? Apa yang buat dia kesulitannya apa? Oh, jadi sebelum presentasi Ya, kita gali dulu informasi ya. Sebenarnya apa? Oh, saya pengen bikin alat ini seperti ini. Saya pikir kalau misalnya ini ada alatnya udah ada, bisa jual. Bisa misalnya udah nanti saya beli ke distributor. Ini saya ini mah harus buat. Nanti saya kasih tahu ke dia. Ini mah harus buat, saya custom ini. Ini nanti di presentasi saya ini. Di presentasi ya. Ya, ini misalnya harus komponennya harus pakai ini. Gitu. Nanti udah cara kerjanya udah dijelasin. Dijelasin pada saat presentasi ya, baik komponen. Iya, nanti udah ada gambar 3D-nya udah ada. Gambar 3D-nya gitu udah ada. Kalau misalnya terkait dia harus pakai software atau itu ada kita itunya sampel apa namanya? itu apa? Simulasinya. Oh, simulasi softwarenya seperti apa? Gitu. Mungkin kalau kayak kemarin misalnya saya di kampus kan pandemi itu orang kan jarang datang. Iya, saya kasih solusi, saya bisa buatin alat mahasiswa diam di rumah, praktikum dari rumah masing-masing. Alatnya di mana? Alatnya di Alatnya kampus. di kampus. Oh, orangnya di rumah masing-masing. Oh, Nanti yang mengoperasikan bisa jarak jauh. Nanti report pun bisa jarak jauh. Nanti bisa komunikasi dosennya misalnya di rumahnya, mahasiswanya ada yang di mana itu bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi semakin dibuat mudah ya. Dari itu niatnya gini, udah saya kasih solusi itu. Ya, dia mau. Nah, ini jadi salah satu salah satu inovasi ya, bagaimana kita menciptakan alat tersebut agar mudah dikontrol dimanapun. Nah, ini untuk sahabat-sahabat sentra yang punya perusahaan mungkin bisa ke rumah tangga pun bisa. Ke rumah tangga pun bisa ya. Misalnya rumahnya pengen matiin lampu dari Bogor atau nyalain lampu dari Bogor bisa ya. Bisa apa-apa ke sistem apapun bisa. Ke rumah tangga misalnya kompor atau ke kuliner lah. Misalnya opennya pengen disetting seperti apa, ini bisa secara jarak jauh pun bisa ya. Bisa. Oke, baik. Nah, menarik sahabat sentra. Jadi nanti kalau sahabat sentra nih butuh peralatan yang custom, ini custom terkait dengan apa yang kita butuhkan bisa ya. Bisa. Dihubungi kemana? Perusahaannya, nama perusahaannya apa? Namanya Arta Chemical. CV atau PT? CV Arta Chemical. Bertempat di Kencana G1 di Gria Kencana, Geraha Kencana G1 nomor 47 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di nomor 08211 704 9290. Nah, dengan Kang Dik. Ya, silahkan nanti teman-teman kalau sekiranya butuh inovasi terkait dengan peralatan atau alat apapun, kontak Kang Dik. Selain alat juga tadi terkait jika ada kebutuhan untuk peningkatan kapasitas untuk anak-anak sekolah SMK
dalam hal pembuatan sabun ya. Sabun apa nih, Pendik? Misalnya kalibrasi ini misalnya untuk teknik ya. Kita ada juga bisa untuk kalibrasi alat. Kalibrasi alat. Ya, kita Oh, bisa juga kalibrasi Bisa, alat ya kalibrasi untuk alat. di kampus-kampus, ya, di misalnya sekolah-sekolah. industri ya, untuk sekolah-sekolah Industri juga. ya bisa. Bisa untuk kalibrasi alat atau misalnya di safety-nya gitu. Di safety-nya bisa. Ya, Safety itu seperti apa? Safety trainingnya bisa. Oh, safety training, keselamatan kerja. Oke. Nah, tadi terkait dengan pelatihan itu masih berjalan pelatihan pembuatan, apalagi selain pembuatan sabun. Itu pelatihan kalibrasi. Oke, pembuatan sabun, pelatihan kalibrasi, sabun mandi, Pokoknya sabun chemical household aja. chemical house. Apa itu? Chemical rumah tangga. Oh, kebutuhan chemical rumah tangga. Bisa chemical rumah tangga atau chemical building. Chemical building. Itu seperti misalnya Nah, seperti apa? itu apa? Waterproof, Waterproof. anti bocor. Oh, anti bocor, membuat Kayak anti buatan bocor. thinner, kayak misalnya itu apa, penghit tambang atau apa, pengeras beton. Pengeras beton. Pokoknya terkait dengan Building ya. building, chemical building bisa juga ya. Nah, untuk tadi supply selain Vaseline Saya misalnya di alat lab, di alat lab. misalnya kayak apa, ini Seperti apa? Alat lab. magnetis stiral. Apa itu magnet? Open. Jadi alat-alat lab yang umum lah. Alat-alat lab yang umum. Oh, spesialis untuk alat lab ya. Ya. Oke. Selain alat lab juga chemicalnya bisa Vaseline, Oh, chemicalnya. hidrogen peroksida, Oke. atau kimia-kimia yang umum, Oke. atau kimia yang proanalis. Oke. Ya, jadi apapun yang terkait dengan kimia atau peralatan, turunannya silahkan kontak di nomor telepon yang sudah. Spesialis buat kimia di peternakan juga bisa. Peternakan, kebutuhan peternakan. Ya, Contohnya apa satu. kalau peternakan? Misalnya kayak resasurin. Apa itu? Resasurin itu pewarna untuk menghitung bakteri di susu. Oh, pewarna untuk menghitung bakteri di susu. Ada tablet lah bentuknya. Nah, baik, silakanlah komunikasikan dengan Kang Dik-Dik di nomor yang sudah tadi kita sebutkan. Baik, Kang Dik-Dik, terima kasih banyak. Apa kira-kira yang bisa diberikan kepada sahabat sentra nih terkait dengan motivasi ataupun semangat? Nah, untuk kawan-kawan sahabat sentra. Sekarang ya ikutin ini aja zaman ya. Ikutin zaman. Zamannya memang ada digital ya. Kita harus siapin knowledge. Ya kita harus rajin menggali sesuatu. Kita kalau misalnya zaman memang ada digital ya kita harus Ikuti siap. zaman ya. Iya, Ya, kita harus gali ilmunya seperti apa. Iya. Mungkin pola pasarnya juga harus ikutin. Pola pasarnya juga mesti diikuti. Semuanya harus itu kan bisnis dinamis ya. Dinamis ya. Kalau misalnya pola ininya harus pakai TikTok lah. Pakai TikTok lah. Oke, jadi dinamis. Apapun kalau emang polanya khusus untuk sosial media A, nah kita pakai A segmennya ya. Segmennya di A, segmennya di B, sosial media B, sosial media C. Nah, tergantung segmennya. Iya. Soalnya juga udah nggak zaman kita mesti door to door atau apa. Iya. Jangan zaman. Kita harus ngikutin ya. iya. Ikutin zaman juga. Nah, keinginan juga sama. Bisa jadi ini juga kita bisa kirim email ya, Kang Didik ya. Di mana perusahaan yang kira-kira perusahaan yang sesuai dengan produk kita bisa kirim email atau kontak person yang ada di website ya. Ya, itu perlu juga. Banyak digital kan bisa kita bikin blog, bikin website. Mungkin kayaknya websitenya sekarang agak kurang lah ya. Lebih kebanyakan tulisnya apa, WA yang itu WA broadcast atau di TikTok atau di apa tuh FB atau mungkin itu yang. Nah, itu tentunya tergantung segmen kita. Ya, biasanya kalau IG itu penggunanya siapa sih, marketnya siapa sih. Nah, kalau terkait dengan peralatan ini kan sepertinya akan lebih efektif dan efisien jika kita punya referensi daftar perusahaan yang membutuhkan kimia dan turunannya ya. Ya, dilihat pasarnya. Dilihat pasarnya. Ya rumahan ya. Ya, kalau
rumahan. Itu kawan-kawan sahabat Sentra. Jadi pastikan juga segmen customer kita itu siapa, sehingga kita tahu dan lebih mudah kita untuk memasarkan atau mengenal setidaknya produk yang akan kita Yang jual. kedua need-nya juga. Sebenarnya dia tuh butuh apa? Apa yang dia inginkan kan? Sebenarnya dia butuh apa-apa yang dia inginkan. Maka gali informasi dari situ ya. Gali informasi. Buat produk yang memang sesuai. Buat produk yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, caranya seperti apa ya? Dapat nomor kontak nih, dapat nomor kontak dari di website. Nah, kita coba tawarkan produk. Selain itu kira-kira apa kira-kira yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut ya? Dan itu mesti kita cari untuk mendapatkan Jaringan juga kita butuh. Wah, itu yang penting, jaringan. jaringan juga ya. Jaringan seperti apa maksudnya? Ya mungkin itu ya relasi lah, bisa timbul kan dari situ. Pasar kan bisa timbul dari Oh, bisa timbul dari jaringannya. Jadi bangun kita jaringan. Walaupun dari daftar list itu tidak membeli produk kita, tapi setidaknya dia tahu. Dia tahu, dia juga ada kemungkinan memberikan informasi. Oke. Kalau dia puas. Kalau dia puas pasti akan menghubungi. Baik, ada lagi kan Dik? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu terima kasih banyak Kang Dik. Semoga kita jumpa lagi dan bisa berbagi tentunya dengan sahabat Sentra yang ada di sana. Pokoknya tetap semangat. Jangan lupa like and subscribe. Semangat, semangat. Yo 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 yo. Wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat.